Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevi Agustino Rayati, NIM 202111341. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah Pancasila. Pengertian Pancasila. Istilah Pancasila sesungguhnya telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Panca berarti 5 dan sila berarti berbatu sendi, alas atau dasar berasal dari bahasa Sanskerta yang juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Darji Dharmodiharjo 1981. Pancasila merupakan rumusan pedoman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dalam konteks sejarah bangsa. Zaman kuno, sejak adanya kerajaan-kerajaan di Nusantara dan masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam, unsur-unsur Pancasila sudah ada di masyarakat, yaitu terkait dengan sistem kepercayaan. Zaman kolonial, masuknya Belanda, VOC 1602, perlawanan rakyat abad 17 hingga 19 bersifat kedaerahan dan lokal sehingga mudah dipatahkan. Perlawanan rakyat abad 20 ditandai dengan 1. Munculnya paham nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi. 2. Pengaruh kemenangan bangsa Asia terhadap Eropa. 3. Munculnya pergerakan nasional Indonesia. 4. Tumbuhnya organisasi modern. 5. Sumpah Pemuda. 6. Penjajahan Jepang. Sidang PKI 1 dan 2, dan pembentukan PPKI. Proklamasi 17 Agustus 1945, penetapan Pancasila dalam UUD 1945, sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Zaman Kerajaan Kutai menampilkan nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri dan sedekah kepada para Brahmana. Sriwijaya, nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ketuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datu. Majapahit, Pancasila dikenal karena terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Perumusan Pancasila. Pembentukan BPUPKI Jepang memberi janji kepada Indonesia bahwa akan diberi kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945, sehingga untuk mewujudkan janji tersebut berdirilah BPUPKI, Dokuritsu Junbicho Sakai. Badan ini beranggotakan 60 orang, diketuai Dr. Rajimanwedyo Diningrat, dan Wakil Ketua Raden Panji Suroso serta Ichu Bungasa dari Jepang. A. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Muhammad Yamin 29 Mei 1945 mengusulkan dasar merdeka yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Perumusan Pancasila, Mr. Supomo 31 Mei 1945. Supomo memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 butir gagasan. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Perumusan Pancasila. B. Sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 menghasilkan 1. Dasar negara yang disepakati yaitu Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta. 2. Bentuk negara republik, hasil kesepakatan dari 55 suara dari 64 yang hadir. 3. Wilayah Indonesia disepakati meliputi wilayah Hindia Belanda dan Malaka, 39 suara. 4. Dibentuk 3 panitia kecil. A. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai Insinyur Soekarno. B. Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Muhammad Hatta. C. Panitia Pembela Tanah Air diketuai Abikusumo Cokrosuyoso. Pembentukan PPKI.
Pada tanggal 9 Agustus 1945, PPKI dalam rangka mempersiapkan Indonesia merdeka dan intinya mengesahkan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta, jumlah anggota 21 orang. Selanjutnya, anggota PPKI ditambah 6 orang anggota wakil golongan, yaitu Wiranto Kusumo, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasiman Singodimedjo, Sayuti Melik, Mr. Iwan Kusuma Sumantri, dan Mr. Ahmad Suparjo. Jadi, PPKI berfungsi sebagai Komite Nasional Pembentukan Negara. Proklamasi Kemerdekaan. 1. Jepang menyerah pada sekutu. 2. Golongan pemuda Soekarni, Adem Malik, Sultan Syahrir, Sudarsono, Supomo, dan kawan-kawan meminta Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebaliknya, golongan tua masih banyak berpikir dan pertimbangan. 3. Terjadinya kesepakatan Rengas Dengklok dan proklamasi dilaksanakan hari Jumat, 17 Agustus oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Hasil sidang PPKI pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 1945. 1. Mengesahkan pembukaan, batang tubuh, aturan peralihan Undang-Undang Dasar. 2. Menetapkan presiden dan wakil presiden yakni Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Memutuskan pembagian wilayah atas 8 provinsi dan calon gubernurnya. 4. Memutuskan pembentukan Komite Nasional Pusat dan Daerah. 5. Membubarkan HEIHO, Peta di Jawa dan Bali, serta Laskar Rakyat di Sumatera. 6. Membentuk Badan Keamanan Nasional. 7. Membentuk Partai Nasional. Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.